His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Kira-kira presiden kesel gak? Maksudnya gini kan, maksudnya kayak perasaan gue udah menang, kenapa masih dibayang-bayangi gitu. Sementara presidennya ada di KTT ASEAN, wakil presiden kita ke acara mancing ya. Kok bisa ini ada sebuah pentas seni untuk acara peresmian masjid, tapi menghadirkan biduan? Apa yang terjadi? Di mana ada seorang wanita berinisial WI 28 tahun yang memotong alat kelamin pacarnya 32 tahun yang diketahui telah memiliki istri hingga nyaris putus. Halo calon jenazah, selamat malam, selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di sisaan bahasan bulan Oktober yang mana ini akan makin random dan makin aneh. Seperti contohnya kasus ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Maksudnya sepertinya ada beberapa orang Malaysia yang masih belum move on sama presiden sebelumnya. Banyak sekali hal yang terjadi di KTT ASEAN ini. Maksudnya Timor Leste akhirnya join, akhirnya gitu setelah bergelut dengan negara tetangga kita. Tapi yang kocak ketika penyambutan presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. orang Kuala Lumpurnya, penyiaran televisi Kuala Lumpurnya masih belum bisa move on dan menyebut Bapak Joko Widodo. Gua nggak tahu apa yang terjadi sih. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Kira-kira presiden kesel gak? Maksudnya gini kan, maksudnya kayak perasaan gue udah menang, kenapa masih dibayang-bayangi gitu. Akhirnya televisi penyiaran Malaysia minta maaf. Berdasarkan siasatan dalaman terdapat kesilapan atas pengulas siaran yang telah menyebut nama Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo. Sedangkan Presiden Republik Indonesia yang terkini ialah Prabowo Subianto. Minta maaf deh, minta maaf. Susah banget move on-nya ya kayaknya. Sekomedi-komedinya ini, itu fatal loh men. Itu fatal sekali loh men. Nggak boleh untuk lu ada di sebuah acara tiba-tiba lu salah nyebut nama orang. Nggak boleh, itu bisa jadi masalah panjang dan besar itu. Kan takutnya nanti orang malah berpikiran kalau presiden di negara kita ada dua, yang padahal enggak kan. Enggak lah. Enggak kan. Parah banget ya. Sementara presidennya ada di KTT ASEAN, wakil presiden kita ke acara mancing ya. Gua nggak tahu kenapa, gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi kenapa bisa begini ya? Gue kira selama ini fokusnya terhadap AI, ternyata mancing juga. Mungkin nantinya akan ada mancing bersama AI, gue nggak tahu. Jadi ketika kailnya kena ikan, dia akan narik sendiri, mungkin gitu. Wapres Gibran sambut Sumpah Pemuda dengan mancing di Bekasi. Ya. Presidennya di KTT ASEAN nih, sebuah pertemuan negara-negara. Keren bro, wih seru. Mancing. Oke lah. Ya, jadi wakil presiden datang ke sana untuk menghadiri acara peringatan Sumpah Pemuda, sekaligus ikut memeriahkan acara dengan salah satunya membacakan door prize. Motor listrik. Mana temen ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Solihin, let's go, dapat motor listrik, dikasih wapres, let's go. Upgrade bro, dulu presiden kita ngasih sepeda, sekarang wapres kita ngasih motor listrik, let's go.
Dari sekian banyak tugas negara malah milih jadi pengundi hadiah ya. Enggak kan, jadinya orang ngebandingin antara satu dan yang lain, antara wakil presiden kita sebelumnya sama yang sekarang. Yang sebelumnya emang kayak banyak yang bilang kayak wakil presiden kemana, AFK kah apa segala macem. Tapi wakil presiden sebelumnya itu kalau misalkan lu lihat di akun YouTube ini ya, kan wakil presiden punya akun YouTube nih, wakil presiden Republik Indonesia. Kalau lu lihat ada sebenarnya kerjaannya men, maksudnya sambutan wapres hadiri upacara peringatan Hari Pramuka, maksudnya sebenarnya kerjanya tuh ada dan kelihatan, cuman emang nggak di highlight aja. Dan sekarang mungkin karena lagi Gibran jadi ke highlight terus. Tapi segimanapun Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, gue sih nggak pernah ngeliat wakil presiden ngebagiin door prize di acara mancing. Absurd banget. Sebenarnya nggak apa-apa juga, mungkin upaya untuk mendekatkan diri kepada rakyat, cuman nggak pernah kepikiran aja gitu, maksudnya. Kades gitu oke lah, kades, wakades gitu, camat gitu oke lah. Wakil presiden jauh banget. Wakil presiden itu nomor 2 loh. Bayar PSK pakai uang palsu, nelayan asal Lembata dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun plus denda 100 juta. Ya kawan-kawan gini. Gue tahu mungkin kemarahan lu kayak, anjing apaan? Kenapa? Apa segala macam gitu-gitu kan. Enggak, dia memalsukan uang. Ya dia di penjara dong. Cuman yang gue bingungin, cara dia untuk menghambur-hamburkan uang palsu itu dipakai buat ke PSK bro. Kayak mentok banget gitu, kayak aduh. Gimana ya cara yang mudah dan enak untuk menghabiskan uang ini? Dia ngambil kata enak, as a literally enak dah. 45 tahun bro, ya ABG banget ini, yoi. Ya, life begin at 40 yo. AS membuat alias mencetak uang palsu pecahan 100.000 menggunakan fasilitas komputer dan printer di warnet. Lah tolol lah. Kok bisa? Lah? AS mengatakan kepada penjaga warnet uang palsu itu dibuat untuk mainan anak-anak. Setelah beberapa kali hasil cetakan tidak sempurna, terdakwa berhasil mencetak dengan baik. Kemudian mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut hanya untuk mainan anak-anak. Oh, laporannya datang dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lembata mengatakan PSK yang disewa AS berinisial APN melaporkan kejadian itu. PSK mengetahui duit palsu setelah mencocokkan uang kertas 100.000 yang jatuh dari saku AS. Dia bayar 200.000, tersangka punya uang di saku pecahan 100.000. Jatuh dari sakunya, jadi dia cocokkan semuanya. Tapi beda, makanya dia tahu itu uang palsu. Enggak, gue kira ini tuh sindikat uang palsu yang sudah sangat expert gitu, kayak dia punya mesin printing sendiri seperti yang di kampus beberapa waktu lalu yang sempat kita bahas. Ternyata di warnet anjing, kayak lah toh. Modal ke warnet 3.000, ngeprint 10.000 bisa jadi 100.000. Hidup memang penuh dengan kepalsuan men. Jadi biasakanlah dirimu dengan itu. Seperti halnya aku nggak tahu ini kepalsuan atau enggak. Gini, beberapa waktu lalu sempat ada perkara-perkara yang tidak bisa disatukan lah. Misalnya gini, joget-joget dengan pakaian minim dan masjid adalah dua hal yang sepertinya tidak jauh lah, irisannya jauh lah gitu. Kok bisa ini ada sebuah pentas seni untuk acara peresmian masjid, tapi menghadirkan biduan? Kenapa nggak marawis? Atau kosidahan? Kok biduan? Apa yang terjadi? Lah joget bro, di sawer. Lupa sama banner kayaknya ya. Lah, gimana? Ya, ini acara apa sih?
Cek ora umum. Yolah. Terus kemudian gue cari tahu lah. Ternyata ini kejadiannya sudah lama. Di bulan yang lalu, tapi dinaikinnya baru sekarang. Karena mungkin mereka baru ngeh lah. Aneh banget gitu. Ini ada penjelasannya nih. Ada penjelasannya dari Bapak Kades. Kepala Desa Jambon, Lilis Suharti, mengatakan peristiwa itu terjadi pada September lalu. Dia mengakui bahwa saat itu terdapat acara peresmian masjid di desanya. Sedangkan acara pentas seni yang mengundang biduan itu digelar sehari setelahnya. Dia menegaskan acara pentas seni itu bukan rangkaian dari acara peresmian masjid dengan panggung yang letaknya juga berbeda. Dia mengaku salah lantaran panitia memanfaatkan background yang digunakan di acara peresmian masjid. Panitianya lu sentil lak-lakannya dah. Atau lu colok matanya, lu kagak bisa ngeliat. Oh gila lu ya, maksudnya normal kan di kepala lu belakangnya tulisannya ada peresmian masjid, di depan ada yang begini-begini. Normal kok. Gitu. Gimana sih? Cuman banner, emang salah. Aduh, ya mau bagaimana lagi kalau sudah salah begitu. Tiba-tiba ada yang screenshot atau kemudian diambil, dipotong videonya terus dinarasikan yang negatif. Akhirnya timbul komentar-komentar negatif. Ya karena emang yang kita lihat pun negatif. Tidak nyambung. Kayak ada nasi padang, lu tumpahin Milo, nyambung kagak? Ya si kocak. Itu bukan saya langsung yang mengurusi semuanya, itu ada panitia sendiri. Itu sudah September kemarin. Oh, yang salah panitia, Bu. Ya, iya kok, iya. Ya elah, iya, Bu. Dia berharap masyarakat bisa memaklumi kesalahan panitia dengan tidak menyebarluaskan video tersebut. Astaga. Kejadian ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi warga di desanya. Aneh banget. Apa? Mungkin ya gitu kali ya, kayak mereka nggak punya banner terus kayak ada nih bagus nih buat background, paling nggak dibalik kek atau gimana, ngambil putihnya doang tuh ya. Atau ini dicat gitu nih, dicat pentas seni. Nah udah pentas seni dusun Senden, nah udah itu. Dan gak cuma sekali men, gak cuma di tempat ini doang, ada di tempat ini juga. Penari dolalak joget di peringatan Maulid Nabi. Kok bisa? Pengajian apa ini? Pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad tahun 2025 Masehi. Si nyambung banget nih begini. Nggak nyambung kan? Rekaman tersebut menuai sorotan lantaran aksi joget itu disebut-sebut berlangsung dalam rangkaian acara Maulid Nabi. Video yang diunggah akun TikTok Gareng Kajer itu memperlihatkan sejumlah penari perempuan membawakan tarian dolalak di atas panggung di Desa Mutisari, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada 9 September 2025. Dan alasannya sama. Alasannya adalah panitianya lupa nyopot. Kok bisa di dua tempat yang berbeda? Jauh lagi. Panitianya sama. Apa habis acara ini dia pindah ke sini gitu? Mungkin. Kok bisa? Dalam rekaman yang diunggah di berbagai akun, tampak seorang penari perempuan menari diiringi musik dangdut. Bahkan seorang pemuda ikut naik ke panggung. Sejumlah penonton, termasuk anggota TNI, terlihat merekam momen tersebut menggunakan ponsel. Kok bisa? Nggak ada satupun dari mereka yang kayak, cuy, kayaknya salah dah itu. Nggak boleh nggak sih? Masa nggak ada satupun gitu, kayak satupun. Nggak cocok nggak sih backgroundnya itu jogetnya gitu? Tuh, kan? Nggak ada. Panitia klarifikasi. Panitia lupa melepas banner pengajian saat acara itu berlangsung. Baru sadar setelah acara dangdutan usai. Acara dolalak dimulai jam 9 malam, sedangkan pengajian Maulid Nabi sudah selesai sejak siang, pukul 9 sampai 13. Jadi nggak bersamaan. Enggak, dari jam 1 siang
sampai jam 9 malam, itu kan ada gap waktu 8 jam. Nyopot tuh nggak nyampe 5 menit nggak sih? Gunting, pah, taro. Atau enggak gunting, balik, biar putihnya doang gitu loh. Maksudnya kayak, aduh. Ya, dari dua kejadian tadi mungkin lu bisa ini ya, maksudnya kalau misalkan ada acara di tempat lu nih yang berbau keagamaan, mungkin kayak kalau misalkan bannernya nggak cocok ya, bang bisa dilepas dulu nggak bang, gitu maksudnya kayak. Cek aneh sih ngelesnya pada, ya mungkin kesalahan panitia lah, kesalahan panitia kan, pokoknya yang panitia yang salah. Oke, kalau ini orangnya yang salah. Ada 3, 4, 5 video kita ngebahas totot, wuk. Dan gue kira akan selesai sampai sana. Maksudnya dengan semua keramaian yang ada kemarin. Kan orang segitu keselnya kan sama strobo dan speaker mobil berisik gitu. Tapi ternyata enggak. Tetap ada orang yang hadir dengan totot, wuk. Ketika diomelin sama warga lain, dia melotot. Ini plat polisi loh. Drivernya malah pede buka kaca. Viralin ya, yang diviralin, nggak usah kayak gitu. Dan ini adalah hal yang sangat normal nggak sih? Maksudnya di sebuah kemacetan, there's nothing else you can do selain mengikuti kemacetan tersebut. Tiba-tiba ada satu orang brengsek banget ya, tiba-tiba bacot, terus kayak lu kesel. Normal sekali. Maksudnya kalau misalkan ini ambulans, pemadam kebakaran, orang-orang yang kita tahu itu penting, ya nggak apa-apa, monggo. Kita persilahkan dengan baik, kita ngasih jalan. Tapi kalau yang kayak gini kan kita pertanyakan dong. Orang udah mau di jalan kesel, ngelihat beginian jadi makin kesel. Karena apa? Karena buka kaca kayak, jangan gitu ya. Mobil dinas dipakai buat jalan-jalan keluarga, memang terbaik aparat Konoha. Nah, problemnya adalah setelah dicari tahu, ternyata dia bukan aparat, dia bukan polisi, dia adalah orang aja yang menggunakan plat nomor palsu. Seperti plat nomor polisi, punya strobo, totot, wuk. Si keren banget gayanya. Giliran ketangkep, minta maaf. Mohon maaf kepada instansi Polri karena telah menggunakan nomor polisi yang palsu dan tidak untuk peruntukannya. Saya mengakui bahwa saya bukan anggota daripada Polri, dan untuk warga Jawa Barat yang merasa meresahkan atas kelakuan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut lu ya, dari 100 mobil strobo totot wuk itu, berapa persennya yang palsu? Ayo, berapa persennya yang warga sipil biasa? Pengen tahu gua. Pengen tahu aja. Maksudnya gini, ketika bapaknya polisi, istri dan anaknya warga sipil, iya gak sih? Di kepala gue sih begitu. Jadi kalau misalkan bapaknya polisi, yang berhak membawa mobil dengan plat nomor polisi hanyalah bapaknya, iya gak sih? Di kepala gue sih begitu ya, gue gak tahu kenyataannya gimana. Tapi maksudnya dari 100 itu berapa kira-kira yang palsu? Lagian si tol. Maksudnya kalau mau ngebohong ya, kalau mau curang, kalau culas gitu kelakuannya, jangan yang terpampang nyata dan bisa dibuktikan sama orang gitu loh maksudnya. Kan plat nomor bisa kelihatan sih, goblok dah. Masalahnya yang orang fokusin, kadang banyak banget salah fokusnya dah. Orang-orang dari video ini ngelihatnya giginya. Kenapa giginya tiba-tiba jadi masalah? Itu gua tiba-tiba gigi lo kayak petasan. Ayo, hubungannya apa? Oh, mau buru-buru ke dokter gigi. Oh iya deh. Yo. Masalah udah mah kelakuannya kayak gitu, dengan PD-nya ngebuka kaca itu loh, kayak ngelawan. Kok bisa orang udah ngelanggar buka-bukaan gitu kayak, nih bacot lu, lu bisa apa? 2025 bro, orang bisa banyak ngelakuinnya. Dan
Ada sebuah perkara, kawan-kawan. Perkara ini gua nggak tahu lu ngelihatnya gimana, tapi di kolom komentar perkara ini ada perdebatan dua sisi. Kita ke perkaranya dulu. Jadi ada keramaian yang datang dari tanggal 23 Oktober lalu, di mana ada seorang wanita berinisial WI 28 tahun yang memotong alat kelamin pacarnya 32 tahun yang diketahui telah memiliki istri hingga nyaris putus. Kelaminnya dipotong hingga nyaris putus. Lu tahu titit kan? Maksudnya gini. Lu tahu titit itu kadang lembek, kadang kenceng kan? Motongnya ini ketika lembek apa ketika kenceng? Itu maksudnya. Lu pernah motong daging nggak? Daging yang lemes. Kan kalau dipotong tuh dia ngelawan-lawan gitu kan? Kalau tegang sih langsung brak gitu. Tapi kan kalau yang ngilu sekali saya. Kejadiannya sendiri terjadi di Lapangan Baruna. Jadi kejadian itu 19 Oktober. Lapangan Baruna, bener lu nggak salah denger, ini kejadiannya ada di lapangan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Sakit hati ditinggal nikah, janda nekat sayat kemaluan kekasih di lapangan Panjang. Allahu Akbar. Kita cerita kisah kasihnya dulu ya. Jadi WI dan KN itu berpacaran sejak awal 2019. Namun pada akhir tahun yang sama, KN menikah dengan wanita lain. Jadi di akhir 2019 si cowoknya nikah sama cewek lain. Tapi si WI ini, si pelaku, Windy namanya by the way, itu masih menjalin hubungan. Jatuhnya simpanan lah, selingkuhan lah gitu kasarnya. Nah si selingkuhan ini kesel nih, cemburu juga karena si pelaku tahu bahwa KN masih menjalin hubungan dengan wanita lain di luar dirinya dan istrinya. Nah, ada cowok ini punya pacar, namanya si A. Tapi si cowok ini nikahnya sama si B. Jalanlah mereka tuh, maksudnya menjalani hubungan sembunyi-sembunyi, udah punya istri, pacaran sama si A. Tapi ternyata si cowoknya ini tidak hanya menjalin kasih dengan A dan B, tapi juga sama C. Si A kesel karena ini gue udah selingkuhan, kok diselingkuhin gitu. Si A ngebawalah cutter tersebut ya ke sebuah lapangan. Si cowoknya diajak untuk bercumbu. Dan ketika bercumbu itu, sang cewek menyayat alat kelamin korban hingga putus. Modusnya selain kesal karena udah mah jadi diselingkuhin lagi, tapi juga iri dan kecewa setelah melihat unggahan istri KN di media sosial. Kayak dapat sepeda motor, dikasih duit, sementara pelaku yang dijanjikan nafkah mingguan 200.000 tidak lagi diberikan uang. Keselah dia. Diajak bercumbu, disayat tititnya hampir putus. Setelah dipotong itu, gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin dia manggil ambulans atau si cowoknya pergi ke rumah sakit sendiri atau gimana. Sudah jadi selingkuhan, diselingkuhin lagi. Ya. Penonton anime. Dapat ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen ngeliat itunya. Karena dia tahu dia nggak bisa Oh, gue nggak tahu lu kedengeran atau enggak, tapi intinya dia melakukan itu spontan aja. Uhuy, dia ngelakuin itu spontan aja supaya si cowoknya ini nggak main-main sama wanita lain lagi. Gokil. Well, gue nggak tahu bagaimana lu ngelihat perkara ini ya.
Karena di internet seperti yang gue bilang ada perdebatan kiri dan kanan. Yang kiri bilang kayak, bagus mbak, good job. Lu lihat komen-komennya, good job mbak, kelas king, keren banget. Tapi ada juga yang di sisi lain yang bilang kayak, mantap apanya, sama aja. Karena ada beberapa orang yang berpendapat, ya kalau misalkan lu udah ngerasa cowok itu toksik, ya udah nggak usah dijalanin, kenapa lu harus potong titiknya gitu. Ada juga orang yang mempertanyakan, anjir, kok lu bisa sih pacaran sama suami orang sebelum si suami ini menikah dari 2019 awal sampai sekarang 2025, 6 tahun bro. Nah lu akan berpihak di pihak yang mana? Gue nggak tahu. Mana Ci? Dia puas banget men. Sedikit menyesal, tapi ada puasnya. Selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersisa batin. Dia udah punya istri, tapi masih main sana sini, bohong terus, selingkuh, jajan cewek lain. Saya cuma ingin dia nggak bisa lagi nyakitin perempuan lain. Woman support woman, apakah begitu? Gue nggak tahu. Titit. Au. Waduh, menghilangkan akar masalah. Wah, akar masalahnya titit. Iya sih. Pala bawah sama pala atas kagak sinkron sih. Iya sih. Dan tidak hanya di Lampung, men. Tidak hanya di Lampung. Ini juga terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ada seorang istri, ada seorang wanita berinisial HZ 33 tahun yang memotong alat kelamin suaminya H 35 tahun hingga terputus. Kalau tadi kan sampai nyaris putus, kalau ini udah putus. Alasannya adalah karena kecemburuan. Dari keterangan pelaku, tindakannya dilatar belakangi rasa cemburu setelah melihat isi pesan di ponsel korban yang diduga berhubungan dengan wanita lain. Gini, peristiwa tragis ini terjadi di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oh, gue kira Sukabumi Bogor. Hari Minggu tanggal 20 Juli. Aksi pelaku diperagakan dalam proses rekonstruksi di Mapolsek Kebonjeruk Selasa 21 Oktober. Oh, udah lama. Dalam adegan peragaan tersebut, tersangka tampak mengambil telepon seluler milik korban yang berada di meja kamar. Dia membuka isi pesan dan menemukan percakapan yang memicu emosinya. Setelahnya, tersangka berusaha membangunkan korban dengan maksud mengajak berhubungan badan. Namun korban menolak dan pergi ke kamar mandi. Dalam kondisi emosi, tersangka kemudian menuju dapur, mengambil pisau cutter, sama-sama cutter lagi, dan kembali ke kamar. Saat korban berbaring tanpa mengenakan celana, pelaku mendekati dan memotong kemaluan korban menggunakan pisau cutter. Korban yang terluka parah sempat terbangun dan bertanya alasan pelaku memotong kelaminnya. Saat itu pelaku menuduh korban berselingkuh setelah mengecek ponselnya. Setelah kejadian tersebut, tersangka panik dan memasukkan potongan organ korban itu ke dalam plastik. Korban yang menahan sakit berusaha pergi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor bersama pelaku. Ini men. Jadi pelaku datang. Selingkuh kamu, tas, titiknya dipotong. Dia panik sendiri. Aduh gimana? Ayo ke rumah sakit. Ininya ditaruh plastik. Korban yang ngebawa motor, pelakunya dibonceng di belakang, mereka ke rumah sakit. Ya. Gimana ini? Dengan kondisi, ya. Pihak kepolisian bilang keduanya sempat pergi bersama ke rumah sakit Anggrek Mas. Korban lalu dirujuk ke RSCM, tapi naas dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius yang dideritanya. Akhirnya pelaku dijerat pasal 354 tentang penganiayaan berat dan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Yang mana ini menjawab pertanyaan dari kasus sebelumnya. Karena di kasus sebelumnya orang tuh sempat ada bertanya-tanya, kalau misalkan titit kepotong tuh bisa mati gak sih? Maksudnya bisa meninggal gak orang gara-gara masa depannya dihabiskan begitu? Jawabannya ternyata bisa. Gue sih gak tahu ya apa hal spesifik yang bisa membuat meninggal dunia. Tapi mungkin shock berat karena banyak saraf apa segala macem di sini kan. Terus juga kehabisan darah mungkin. Nah, kayak gitu deh. Mana ya?
ya gimana? Masalahnya kita nggak tahu, men. Si laki-lakinya ini beneran selingkuh atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Oh, sempat ada informasi juga kok, maksudnya sempat selamat mendapatkan perawatan medis selama 23 hari di rumah sakit. Oh, jadi nggak yang di saat itu juga. Jadi kayak selama 23 hari itu dirawat. Gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin katernya karatan atau gimana. Aduh, jadi pemikiran lain ya. Ya, ini membuktikan kepada kita jangan aneh-aneh jadi suami. Betul apa betul bapak-bapak? Ya. Pelaku membuktikan kalau istri tidak boleh dianggap rendah, dianggap remeh. Sudah bayar 2,6 miliar dan jual Rubicon serta Mini Cooper, anak masih gagal jadi polisi. Nah, lagu lama kaset kusut. Ya, 2,6 miliar ini, men. Kalau lu taruh di instrumen investasi dengan yield 6%, artinya lu akan mendapatkan sekitar 120-an juta per tahun. Dibagi 12 bulan, artinya lu per bulannya akan dapat 10 juta tanpa ngapa-ngapain. Yah, jadi begitu.